Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Khutbah kali ini masih melanjutkan serial iman. Di kesempatan yang bulan lalu, pada saat giliran kami sempat membahas tentang masalah sehat. Dan hari ini kita akan bahas rivalnya atau lawan katanya, yaitu sakit. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang baik dan buruk. Dan kita dianjurkan dan ditekankan sebagai orang beriman menerima semuanya. Bila itu adalah kebaikan, nikmat, maka kita bersyukur dan menikmatinya. Bila itu adalah ujian, maka kita menerima dan kita bersabar. Ini adalah sunnatullah, sistem yang Allah buat tidak bisa kita luput darinya. Tidak akan pernah ada orang sehat selamanya dan tidak akan pernah juga ada orang sakit selamanya. Tapi selalu saja berimbang satu sama yang lain. Walaupun sebenarnya kalau kita bandingkan secara persentase, maka kita akan temukan ujian jauh lebih sedikit daripada nikmat. Contoh misalnya, seseorang di antara kita hidup selama 30, 40 dan 50 tahun, kita akan temukan sehatnya lebih banyak daripada sakitnya. Tetapi sakit tetap akan lewat dan terlintas dalam hidupnya. Apakah itu demam, sakit kepala, sakit gigi, keseleo dan segala macam hal. Sebagai bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala agar dia mengetahui Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apa yang dia inginkan dan agar dia bersabar, lalu dia mengikuti syariat Allah, ikhtiar, berobat sesuai yang dibolehkan. Begitu juga pada saat nikmat yang banyak, sehat, maka dia menikmatinya pada hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah, pada hal-hal yang dihalalkan dan mengerjakan perintah-perintah Allah dalam pada saat dia sehat. Kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu sudah kita jelaskan di saat dari awal memaparkan khutbah Jumat secara berseri, serial iman. Ada laki-laki dan perempuan, ada malam dan siang, ada sehat dan sakit, ada muda dan tua, dan terus saja kita akan coba menyelesaikan khutbah dengan judul ini agar bisa memberikan penjelasan kepada umat apa yang sedang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, sakit ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26, ayat 80. Melalui lisan nabinya Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, maka hanya Allah lah yang akan menyembuhkanku. Demikian pula melalui lisan Nabi yang mulia Ayyub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 83, di mana Allah SWT mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan coba pelajarilah, kenang dan ambillah pelajaran dari kisah Ayyub alaihissalam, di mana dia pada saat menyeru Tuhannya bahwasanya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang maha pengasih atau zat yang pengasih di atas semua yang mengasihi. Maka di sini ayat-ayat ini menjelaskan memang ada sakit, namun kita dipandu bahwasanya penciptanya Allah dan tentu yang bisa memberikan kesembuhan juga hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita panduan hidup, yaitu Al-Quran. Lalu Allah bukan hanya jadikan sebagai panduan hidup dalam arti kata menemukan tata cara hidup kita dalam mencari halal dan haram, tetapi juga menyempurnakan dengan cara memberikan kita solusi-solusi. Di antaranya kalau orang sakit, Allah menjadikan Al-Quran dengan membacanya itu bisa menjadi obat, dan itu adalah obat yang paling utama dari semua obat yang selama ini kita tahu di muka bumi. Sebagai seorang muslim, kita tidak akan pernah mendahulukan pengobatan medis sebagaimana akan kita titik beratkan nanti di khutbah kita ini insyaallah. Namun kita akan mendahulukan yang berhubungan dengan masalah ilahiyah, dengan ketuhanan dan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sedang sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan sehat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Maka kita tinggal menikmati dan bersyukur kepadanya. Allah menjanjikan orang yang bersyukur akan dipertahankan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka kau akan tambah atau pertahankan. Dan kalau kita sedang sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, dan hanya bisa menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dengan hikmah tentunya yang Allah inginkan. Namun Al-Quran jangan pernah dilupakan, karena dia adalah obat utama dari semua penyakit. Penyakit apapun sifatnya, mau penyakit jiwa, mau penyakit badan, semuanya bisa diobati dengan Al-Quran. Dan tidak boleh ada keraguan dalam hati seorang muslim berhubungan dengan masalah ini. Sayangnya, poin ini yang banyak luput dari kaum muslimin. Karena begitu sakit, yang didahulukan adalah bagaimana berobat secara medis. Padahal ini adalah ikhtiar yang ketiga sebagaimana akan kita sebutkan susunannya nanti. Allah mengingatkan dalam surah Al-Isra
tentang kedudukan Al-Quran sebagai syifa atau obat. Surah nomor 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran, benar-benar dia adalah obat dan kasih sayang atau rahmat bagi orang-orang beriman. Demikian pula dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala juga menekankan masalah ini, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatu min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Hai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan, maksudnya Al-Quran di sini, dari Tuhan kalian sebagai panduan hidup sekaligus obat penyembuh atas penyakit yang ada di dada. Sementara kita kalau ikhtiar yang lain, maka susunannya adalah dilakukan setelah itu tentunya sebagaimana akan kita sampaikan nanti. Banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan dan menyampaikan kepada kita kalau Allah pencipta penyakit tersebut. Jadi orang kalau kembali kepada selain Allah, maka sia-sia saja. Tidak akan menemukan jawaban kesembuhan yang dia harapkan. Namun kalau dia kembali kepada Allah, lalu mengikuti panduan-panduan yang dibolehkan dalam syariat, maka dipastikan insya Allah syifa atau kesembuhannya akan datang. Misalnya dalam hadis Bukhari, di mana baginda Nabi SAW mengatakan, Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Allah tidak pernah menciptakan dan menurunkan di muka bumi ini penyakit kecuali pasti Allah ikutkan bersamanya kesembuhan. Kemudian juga dalam hadis Muslim di mana Nabi SAW mengatakan di kulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Semua penyakit pasti punya obat. Jadi dari hadis-hadis ini kita sebagai seorang muslim punya panduan hidup dan bocorannya tidak ada penyakit yang tidak akan sembuh. Karena dikatakan Nabi SAW dan dipastikan dalam hadis Muslim ini semua penyakit pasti ada obatnya. Dan kalau seandainya obat yang dikonsumsi itu bertepatan dengan penyembuhan penyakit tersebut, maka sembuhlah dia dengan izin Allah. Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih di mana Nabi SAW mengatakan Inna Allaha lam yunzilu da'an illa anzala lahu syifa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya juga penyembuhan. Banyak orang atau ada orang yang mengetahui dan beruntunglah orang yang mengetahuinya dan bodohlah orang-orang yang tidak mengetahuinya atau jahillah orang yang tidak mempelajari dan mengetahuinya. Begitu juga dalam lafaz yang lain, Inna Allah lam yada' da' illa wada'a lahu syifa' au dawa'un illa da'un wahid. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-haram. Hadis ini atau riwayat ini masih sama riwayat Imam Ahmad dengan lafaz yang berbeda. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah tidaklah menciptakan penyakit kecuali Allah pasti akan ikutkan bersamanya kesembuhan. Kecuali kata Nabi SAW ada satu hal yang masih dianggap penyakit oleh manusia yang tidak ada obatnya. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu? Kata Nabi SAW, kepikunan. Bila seorang mukmin sakit, maka sudah semestinya dia memperhatikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, ia menyadari kalau Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya dan yang terbaik adalah menerima dengan lapang dada sebagai ujian dari Allah, serta dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bersabar. Ini poin pertama yang harus diperhatikan baik-baik di saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bahas penyakit atau ujian yang lainnya. Apapun sifatnya, maka kita tahu ini ujian, kita tidak suka sebenarnya, tetapi karena Allah menakdirkan untuk kita sebagai orang mukmin, kita selalu mendahulukan poin ini, yaitu bagaimana kita menyadari dan segera kembali kepada syariat Allah kalau Allah sedang menguji saya, dan yang terbaik adalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut, juga bersabar. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bersangka baik sementara Allah uji saya dengan penyakit? Hikmah terlalu banyak disusun oleh para ulama. Penyakit ini punya hikmah yang sangat banyak. Di antaranya yang paling dasar, dengan penyakit manusia tahu tentang besarnya nikmat sehat. Andai saja kita sedang sakit, kemudian di depan mata kita seperti sekarang musim panas misalnya, ada orang yang sedang meneguk air dingin misalnya, atau ada orang yang leluasa mengkonsumsi makanan sementara kita kena sakit tidak bisa konsumsi, maka di saat itu kita akan mengatakan luar biasa kalau dulu saya sehat, atau kita jadi tahu nilainya kesehatan. Bayangkan kalau seumur hidup kita tidak pernah sakit, maka kita tidak akan pernah bisa menilai kadar kesehatan tersebut, sementara sehat adalah sebuah nikmat yang tidak akan pernah
ada nilainya. Kalau seandainya seseorang sedang sakit parah dan dia dipertaruhkan antara sembuh dengan membayar semua harta yang dia miliki, maka pastikan dia akan bayar asal dia sembuh. Berapa banyak orang yang bayar sampai miliaran rupiah hanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka sehat sebuah nikmat yang tidak terhingga dan bisa dinilai dan akan jadi besar nilai di sisi manusia di saat dia sedang sakit. Ini hikmah sederhana dan ada puluhan hikmah disusun oleh para ulama tentang masalah sakit tersebut. Jadi untuk belapang dada dan menerima apa yang sedang Allah datangkan kepada kita sederhana sekali. Itu adalah salah satu ujian dari Allah agar kita tahu kita punya Tuhan dan kembali kepada Allah, dan akhirnya nikmat rival daripada ujian tersebut akan lebih besar dan akan lebih kita syukuri. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apabila Allah telah menetapkan satu takdir, maka menerimanya dengan lapang dada adalah hal yang paling dicintai oleh Allah. Dinukil oleh Ibnu Mubarak atau Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab Zuhudnya di halaman 125. Demikian pula seorang tabi'in yang masyhur Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, kepada seseorang yang sibuk mengeluhkan ujiannya kepada manusia seakan-akan menyalahkan takdir yang sedang datang kepada dia, maka dia mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengeluhkan zat yang merahmatimu kepada orang-orang atau manusia yang tidak merahmatimu atau tidak bisa memberikan kepadamu apa-apa. Sebagian salaf mengatakan, barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpahnya kepada manusia, seakan-akan ia mengaduhkan penciptanya. Oleh karena itu, tentu saja bukan tidak boleh kita berbicara pada ahlinya. Kalau pada ahlinya, misalnya kita sakit, bicara sama dokter misalnya, atau mungkin kita bicara sama beberapa orang di sekitar kita agar dia mendoakan. Itu poin yang boleh saja. Tapi yang dimaksudkan di sini mengeluh adalah begitu sakit seakan-akan dia tidak bisa menerima. Kenapa saya bisa flu? Lalu kembali menyalahkan semua benda di sekitarnya. Coba semalam AC itu saya tidak inginkan, maka saya tidak flu. Coba semalam saya tidak minum dingin, mungkin saya tidak demam. Dan segala macam alasan yang tidak perlu terucapkan lisan seorang muslim. Tapi yang paling pertama adalah kalau ujian datang, kita sadari Allah sedang menguji kita. Allah mau melihat kita sabar atau tidak, menerima atau tidak. Maka yang paling baik adalah kita menerima, lapang dada, kemudian kita ikhtiar. Makanya definisi sabar disebutkan oleh para ulama, yang paling sederhana adalah menerima keputusan Allah lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Ali radhiyallahu anhu mengatakan tentang masalah sabar ini, as-sabru minal imani bimanzilatir ra's minal jasad. Sabar itu kedudukannya, atau sabar itu bagian daripada keimanan, dan kedudukannya di keimanan itu ibarat seperti kepala dari jasad seseorang. Kalau tidak ada kepala tidak akan hidup kita. Kalau tangan puntung, kaki puntung, segala macam, mata buta, telinga tuli, lisan bisu, selama kepala masih ada hidup. Makanya orang biasa ditebas lehernya untuk membuat dia meninggal misalnya. Nah di sini Ali radhiyallahu mengatakan sabar itu bagian daripada iman, dan kedudukannya seperti ibaratnya kepala dari jasad. Wala imana liman la sabralah, dan tidak akan dihitung seseorang untuk beriman tanpa kesabaran dalam hidupnya. Dinukil dari kitab Bahjatul Majalis wa Unsul Majalis yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar di halaman 250. Yang kedua, ia coba mengejar apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian tersebut. Allah yang Maha Pemurah, sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak menguji kita saudaraku seiman kecuali mengikutkan di situ janji-janji positif. Allah tidak begitu saja membuat kita sakit, diganggu orang, difitnah, digunjing, bangkrut usaha atau apa saja ujian yang sudah umum kita atau dalam kehidupan kita, kecuali memang Allah jadikan itu agar kita kembali kepadanya, dan plus itu akan menjadi penyebab kita mendapatkan derajat yang tinggi dan banyak janji-janji yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua penyakit sebagai pelebur dosa. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma yamradu mu'minun wala mu'minatun." Tidak ada seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan yang sakit, wala muslimun wala muslimatun, dan tidak ada juga seorang muslim laki-laki dan muslimah perempuan yang sakit, illa hattallahu bidzalika khatayahu kama tanhattul warakatu minasyajar. Kecuali pasti penyakit itu akan menjadi pembersih dosa-dosanya, pelebur dosa-dosanya, kesalahannya, pemutihan kesalahan. Sebagaimana daun-daun pohon berguguran dari pohon. Begitu juga sabda Nabi SAW kepada seorang sahabiat Nabi yang mulia Ummu Ala radhiyallahu anha yang sedang sakit, dan Nabi SAW menjenguknya. Lalu kata Nabi SAW, "Abshiri ya Ummi Ala." Terimalah berita gembira. Bayangkan
Nabi SAW lagi jenguk wanita ini yang sakit, lalu Nabi bilang, berita gembira buat kamu wahai Ummi Ala. Kenapa seperti itu? Karena ada manfaat yang dia dapatkan dari penyakitnya. Fa inna maradal muslimi yudhibullahu bi khatayahu kama tudhibun naru khabathadz zahabi wal fiddah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Nabi SAW, karena penyakit seorang muslim benar-benar Allah akan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api membersihkan karat-karat yang ada dari emas dan juga perak. Begitu juga selain pembersihan dosa, peninggian derajat. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatun fama fauqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah." Tidak ada seorang muslim yang tertusuk duri saja lalu dia rasa sakit. Tertusuk duri sedikit, jarum misalnya, ataupun di atas daripada itu, yang lebih berat daripada itu, kecuali Allah akan catatkan dengan tusukan tersebut. Sakit itu 1 derajat. Nah, di surga nanti, serta Allah juga akan hapuskan darinya dosa. Kemudian di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, inna rajula la yakuna lahu indallahil manzilata fama yablughuha bi'amalihi fama yazalu Allahu yabtalihi bima yakrau hatta yablughaha. Hadis sahih diriwayatkan oleh Hakim. Sesungguhnya seseorang di antara kalian itu disiapkan oleh Allah SWT sebuah derajat yang tinggi di surga. Ada kedudukan yang sangat tinggi. Namun dia tidak bisa sampai dengan amalnya. Lalu Allah akan menguji dia dengan ujian. Penyakit, gangguan orang, digosipin, difitnah, rugi usaha, orang utang tidak bayar dan segala macam ujian. Di antaranya penyakit sampai Allah nanti menyampaikan dia ke derajat yang sudah dijanjikan. Maksudnya akan sampai ke tingkat yang akan dia raih di surga nanti. Kemudian selanjutnya juga dia yakin ya, apa yang dijanjikan dalam syariat diantaranya kalau kita sedang sakit. Misal kita kalau sedang tidak sakit, lagi mukim, tidak musafir, lagi sehat. Kemudian kita biasa sholat berdiri ke masjid misalnya. Kita biasa misalnya keluar bersedekah. Kita apalah ya menuntut ilmu dan segala macam perbuatan. Begitu kita sakit kita nggak bisa lakukan. Kalau selama kita sehat selalu melakukannya, maka di saat sakit dan ada halangan Allah tetap menjalankan atau memberikan pahalanya. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Begitu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Kalau seseorang hamba sedang sakit atau musafir, maka tetap berjalan dan dicatatkan pahala amal-amal yang biasa dia kerjakan di saat dia sedang mukim, tidak musafir, dan di saat dia sedang sehat. Yang ketiga, dia ikhtiar untuk berobat, tapi bermula dari kembali kepada doa-doa kepada Allah SWT. Ini tingkatannya yang paling pertama. Masuk dalamnya adalah ruqyah syar'iyah. Bagaimana dia membaca doa-doa dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW sebelum dia mendahulukan pengobatan yang kedua, yaitu herbal atau anjuran-anjuran anti pengobatan dari Nabi SAW dan pengobatan medis yang nomor 3. Ini perlu sekali kita titik beratkan karena mungkin jarang disampaikan dalam khutbah Jumat. Maka perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian supaya muslimin mengetahui dan mengamalkan ini sebagai syariat atau syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.